Bukek Xiansu. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 36. Liu Bui dan Ousian Kok saling pandang dan ternyata di antara kedua orang ini sudah terdapat saling pengertian yang mendalam sehingga bentrokan pandang mata mereka saja sudah cukup menjadi pengganti kata-kata perundingan. Liu Bui mengangguk dan terdengar Ousian Kok berkata, "Baiklah, kami berdua akan membantu Cui menyelidiki Telaga Utara, karena biarpun kami tidak mempunyai urusan dengan pemberontakan Anlusan, setelah tadi kami membantu Cui, berarti kami juga dimusuhi tentu saja oleh mereka. Setelah kami membantu Cui ke Telaga Utara, harap kelak Cui suka membantu menjadi petunjuk jalan kami ke Rawa Bangkai." Berseri wajah 18 orang itu dan mereka segera menyatakan setuju. Tentu saja hati mereka girang bukan main. Tempat yang dijadikan markas rahasia oleh Anlusan merupakan tempat yang amat sulit dikunjungi, merupakan tempat yang berbahaya sekali dan kabarnya amat sukar memasuki daerah Telaga Utara itu. Kini, dengan bantuan kedua orang sakti ini, hati mereka menjadi besar karena bantuan mereka berdua akan mempermudah penyelesaian tugas mereka. Berangkatlah 18 orang itu mengiringkan Liu Bui dan Ousian Kok menuju ke Telaga Utara yang terletak di dekat tembok besar di utara dan tempat ini merupakan tempat rahasia dari Anlusan di mana Anlusan mengumpulkan orang-orang gagah untuk membantunya. Di sepanjang jalan, Liu Bui dan Ousian Kok mendengar banyak penuturan 18 pendekar Butongpai itu tentang orang-orang Kang Ou dan tentang pemberontakan Anlusan yang mengancam keamanan hidup rakyat jelata. Melihat semangat kepahlawanan 18 orang ini, tergeraklah hati Liu Bui mengingat bahwa dia adalah permaisuri Han Tiong dan suaminya juga berdarah keluarga kaisar di daratan besar, maka dia pun mulai bersemangat untuk membantu mereka menghadapi Anlusan. Telaga Utara merupakan telaga yang kecil saja, bergaris tengah paling banyak 2 li dan tengahnya terdapat sebuah pulau yang dihubungkan dengan pinggir telaga dengan jembatan buatan. Di atas pulau inilah berdiri sebuah gedung yang menjadi tempat pertemuan bagi Anlusan dan para pembantunya, jika dia hendak mengadakan perundingan dengan para tokoh Kang Ou yang berilmu tinggi untuk membagi-bagi tugas kerja. Biarpun telaga itu tidak berapa besar, namun letaknya di antara puncak-puncak gunung sehingga amat sukar dikunjungi orang. Apalagi puncak di mana telaga itu berada, merupakan puncak yang dikelilingi jurang-jurang amat curam sehingga bagi orang luar yang tidak mengenal jalan, merupakan suatu ketidakmungkinan untuk datang ke telaga itu. Berbeda dengan pertempuran-pertempuran resmi, jika mengunjungi telaga ini, Anlusan berpakaian seperti rakyat biasa dan tidaklah dikawal oleh pasukan pengawal melainkan oleh belasan orang pengawal yang berpakaian preman pula sehingga kelihatannya seperti sedang berpesiar. Akan tetapi, setiap pengawal-pengawal pilihan yang berilmu tinggi, dan para orang Kang Ou yang mengadakan pertemuan di Telaga Utara itu adalah rata-rata orang lihai, baik dari golongan sesat maupun dari golongan bersih yang membantu Anlusan dengan pamrih masing-masing. Sebagian besar yang datang dari golongan bersih adalah orang-orang Kang Ou yang menaruh dendam kepada kerajaan. Dan ada pula yang menganggap bahwa pemberontakan Anlusan adalah benar karena menentang Raja Lalim yang hanya tahu bersenang-senang dengan selir yang kui-hui saja tanpa menghiraukan kesengsaraan rakyat sehingga mereka menganggap pemberontakan itu sebagian perjuangan para patriot yang membela bangsa, kebenaran dan keadilan. Tentu saja yang datang dari golongan sesat lain lagi pamrih atau dasar tindakan mereka yang membantu Anlusan. Ada yang ingin memperoleh keuntungan harta benda, ada yang menginginkan kedudukan dan kemuliaan. Anlusan biarpun kelihatannya kasar, namun selain merupakan seorang jenderal yang ahli dalam ilmu perang, juga merupakan seorang yang amat cerdik. Tentu saja dia pun tahu akan dasar dan pamrih yang terkandung di hati para orang pandai yang membantunya, namun dia pura-pura tidak tahu karena pada waktu itu dia amat membutuhkan tenaga mereka. Tentu saja dia pun sudah bersiap-siap untuk menghadapi semua pamrih mereka itu dan siapapun yang merasa dapat mengelabuhi Anlusan akan kecelik sekali. Biarpun dia merasa aman kalau berada di Telaga Utara, akan tetapi kesukaran mencapai puncak ini bukan merupakan hal yang membuat Anlusan menjadi lengah. Diam-diam, secara sembunyi, dia menaruh mata-mata dan penjaga yang melakukan penjagaan di sekitar pegunungan itu secara sembunyi untuk mengikuti setiap gerak-gerik orang yang menuju ke Telaga Utara, juga membayangi gerak-gerik para tokoh Kang Ou yang katanya menjadi pembantu Anlusan. Apalagi kalau dia sendiri sedang berada di gedung di telaga itu, penjagaan secara sembunyi dilakukan dengan ketat sekali. Demikianlah,
Ketika 18 orang pendekar Butong bersama Liu Bue dan Ousian Kok pada pagi hari itu tiba di pegunungan ini, gerak-gerik mereka telah diamat-amati para penjaga rahasia itu dari jauh dan bahkan sudah ada penjaga yang cepat lari ke telaga untuk memberi laporan. Anlusan yang mendengar bahwa ada 20 orang yang gerak-geriknya lincah dan merupakan orang-orang asing menuju ke telaga, memberi perintah kepada komandan pengawal agar membayangi saja 20 orang itu. Hendak kulihat bagaimana mereka akan dapat mengunjungi telaga tanpa mengetahui jalan rahasia kita, katanya. Dan biarpun mereka kalau bisa memasuki telaga, setelah mereka masuk, potong jalannya agar mereka tidak dapat keluar pula. Demikian perintahnya. Dia sama sekali tidak merasa gentar karena barisan terpendam yang melindungi berjumlah tidak kurang dari 100 orang. Sedangkan 15 orang pengawal pilihan selalu mendampinginya, belum lagi 20 lebih orang Kang Ou yang menjadi sekutunya dan yang tentu akan siap membantunya jika ada bahaya mengancam. Apa artinya 20 orang itu? Akan tetapi dia tidak mau memerintahkan membasmi mereka karena dia harus tahu lebih dulu siapa mereka dan apa kehendak mereka mengunjungi Telaga Utara. Bagaimana mungkin menuju ke dataran di depan itu kalau dikelilingi jurang selebar dan securam ini? Liu Bue bertanya dengan penuh keraguan ketika mereka semua berdiri di depan jurang yang ternganga lebar di depan mereka. Jurang itu lebarnya kurang lebih 25 meter dan curam sehingga melompati jurang ini mendatangkan ancaman bahaya maut yang mengerikan. Tanpa bersayap, mana mungkin orang melompatinya begitu saja? Ousian Kok mengerutkan alisnya. Apakah semua keliling gunung ini dihalangi jurang seperti ini? Song Kiat orang tertua dari Butong Ciampue Eng Hiong, mengangguk. Kami sudah menyelidiki tempat ini dengan seksama dan memang telaga di gunung itu dikelilingi oleh jurang-jurang. Bagian yang paling sempit hanya bagian ini, maka kita harus menyeberang melalui tempat ini. Bagaimana caranya kalian hendak menyeberang? Tanya Ousian Kok penuh keraguan. Dia sendiri yang memiliki kepandaian jauh melampaui mereka, merasa ragu-ragu untuk mempertaruhkan nyawa meloncati jurang selebar ini. Rintangan ini telah kami pelajari dan perhitungkan masak-masak sebelum kami berangkat ke sini, Tai Hiap. Harap jangan khawatir karena kami telah memperoleh akal untuk menyeberang. Kalau kita turun ke jurang kemudian merayap naik, amat sukar dan lebih berbahaya, maka jalan satu-satunya adalah membuat jembatan manusia dari sini ke seberang jurang. Jembatan manusia? Apa maksudmu dan bagaimana caranya? Tanya Liu Bue. Harap Lihiap jangan khawatir karena kami sudah melatih diri dan berhasil baik. Kalau jembatan sudah terbentuk, harap Tai Hiap dan Lihiap suka menyeberang lebih dulu dan melindungi kami di seberang sana. Baik, lekas kerjakan sebelum tampak ada penjaga di seberang, kata Ousian Kok. Dengan hati kagum Liu Bue dan Ousian Kok menyaksikan betapa 18 orang pendekar itu beraksi. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar dan jelas membayangkan tenaga yang hebat, berdiri di tepi jurang, memasang kuda-kuda dan mengarahkan tenaga sakti Ban Kin Liat sehingga kedua kakinya seolah-olah berakar di dalam tanah yang diinjaknya. Di dalam latihannya, apalagi orang berkaki kuat ini sudah memasang kuda-kuda seperti itu, 6 ekor kuda pun tidak akan mampu menarik kedua kakinya terlepas dari tanah. Dia berdiri memasang kuda-kudanya di belakang sebongkah batu yang menonjol sedikit dari dalam tanah, batu yang merupakan batu raksasa tertanam di tepi jurang itu. Kemudian, seorang saudaranya melompat dan berdiri di atas pundaknya. Disusul pula oleh loncatan orang ketiga dan keempat sehingga mereka berdiri tersusun, masing-masing berdiri di pundak saudaranya dengan tegak dan sedikit pun tidak bergoyang seolah-olah merupakan sebatang pohon yang kokoh. Setelah itu, orang kelima merayap naik melalui tubuh 4 orang saudaranya, terus berdiri di atas pundak orang yang berada paling atas, disusul oleh orang keenam yang berdiri di atas pundak orang kelima dan demikian seterusnya sampai ada 17 orang berdiri susun menyusun amat tingginya, namun sedikit pun tidak bergoyang dan orang yang berada paling bawah kelihatan tidak bergeming, seolah-olah beban 16 orang banyaknya itu tidak terasa amat berat baginya. Kemudian atas aba-aba Song Kiat yang berada paling atas, kaki masing-masing yang tadinya menginjak pundak orang di bawahnya itu merosot ke belakang pundak dan kedua betisnya ditangkap oleh kedua tangan orang bawah. Dan pada saat itu, susunan orang itu mendoyong ke depan dan terus mendoyong dengan cepatnya seperti akan runtuh ke dalam jurang. Orang ke-18 yang tidak ikut naik tadi, kini membantu orang paling bawah, memasang kuda-kuda dan memegangi kedua kaki orang terbawah yang sudah mengait pada tonjolan batu tadi. Melihat ini, Liu Bue dan Ousian Kok merasa cemas sekali.
Mereka mulai mengerti bagaimana cara mereka itu membentuk sebuah jembatan manusia, akan tetapi cara itu sungguh amat berbahaya, selain membutuhkan ginkang dan sinkang yang kuat, ketangkasan yang terlatih, juga membutuhkan nyali yang amat besar karena sekali saja meleset atau sedikit saja salah perhitungan, bisa mengakibatkan tewasnya 18 orang itu terjerumus ke dalam jurang. Kini susunan orang itu telah melintang dan orang teratas telah berhasil mencapai seberang dan menyambar akar pohon yang amat kuat, yang berdiri di seberang. Maka jadilah jembatan istimewa itu. Sungguh merupakan demonstrasi ketangkasan yang luar biasa dan berbahaya bukan main. Sejenak Liu Bue dan Ou Xian Kok tercengang, penuh keheranan dan kagum. Baru mereka sadar ketika terdengar suara orang yang memegangi kaki orang terbawah tadi, Tai Hiap dan Li Hiap. Silahkan menyeberang lebih dulu agar dapat melindungi kami di seberang sana. Kata-kata ini menyadarkan kedua orang itu dan ketika Liu Bue memandang kepada Ou Xian Kok, putra ketua Pulau Neraka ini mengangguk. Dengan tombak rampasan di tangannya, Ou Xian Kok tanpa ragu-ragu lagi lalu melangkah dan menyeberang, melalui jembatan manusia yang sambung menyambung dan menelungkup itu sambil mengerahkan ginkangnya. Dia melangkah dengan cekatan dan ringan sekali sehingga tak lama kemudian Ou Xian Kok telah tiba di seberang sana, lalu melambaikan tangannya kepada Liu Bue yang memandang dengan kagum. Setelah melihat betapa Ou Xian Kok menyeberang, Liu Bue lalu mencontoh perbuatan temannya itu. Dengan pedang rampasan di tangan kanan, dengan hati-hati sambil mengerahkan ginkangnya, Liu Bue mulai menyeberangi jembatan istimewa itu dan melangkah sambil mengatur keseimbangan tubuhnya. Betapapun lihainya, Liu Bue tidak berani menengok ke bawah karena dia merasa ngeri juga. Akhirnya dia berhasil mencapai tepi seberang dan meloncat ke bawah pohon dekat Ou Xian Kok sambil berkata, mereka benar-benar merupakan pendekar-pendekar yang mengagumkan. Ou Xian Kok mengangguk dan merasa girang bahwa dan Liu Bue telah mengambil keputusan untuk membantu 18 orang gagah ini. Setelah dua orang itu menyeberang dengan selamat, orang ke-18 yang berada paling belakang, lalu mengeluarkan suara teriakan sebagai isyarat kepada saudara-saudaranya, kemudian orang terakhir juga memegangi kedua betis orang ke-17 dan melompat ke bawah jurang. Liu Bue hampir menjerit karena ngerinya menyaksikan betapa jembatan manusia itu seolah-olah putus di ujung sana dan kalau tadi ketika membentuk jembatan mereka saling berdiri di pundak orang di bawahnya, kini mereka saling bergantungan pada kaki orang yang berada di atasnya. Yang mengerikan adalah ketika susunan orang yang 18 banyaknya ini meluncur ke bawah dari ujung sana dan agaknya akan terbanting hancur pada dinding karang di seberang sini. Namun, dengan cekatan dan terlatih, masing-masing kini hanya merangkul kedua kaki teman di atas dengan sebuah lengan saja sedangkan tangan yang bebas dipergunakan untuk mendorong ke depan, ke arah dinding karang ketika tubuh mereka terayun dekat dinding. Akhirnya, selamatlah rangkaian orang ini tergantung di sepanjang dinding karang dan kini yang paling berat baginya adalah Song Kiat karena dia merupakan orang pertama paling atas yang menggunakan kekuatan kedua tangannya, bergantung pada akar pohon dan menahan berat 17 orang sutenya itu yang bergantung pada kakinya. Pantas saja TWA Su Heng ini menjadi orang pertama karena memang tugasnya paling berat, dan Ji Su Heng, kakak seperguruan ke-12, dari 8 orang pendekar itulah yang menjadi orang terakhir, yaitu si tinggi besar tadi. Ou Xian Kok mengangguk kagum ketika bersama Liu Bue dia melihat betapa orang yang bergantung paling bawah kini mulai merayap naik ke atas, disusul oleh orang kedua, ketiga dan seterusnya sehingga tak lama kemudian, ke-18 orang itu telah dapat meloncat ke tepi dengan selamat. Bagus. Cui memang pantas menjadi butong Ciap Wei Eng Hiong. Ou Xian Kok memuji. Tai Hiap terlalu memuji. Kami telah melihat daerah ini dan penyeberangan secara membuat jembatan tadi telah kami latih selama berbulan-bulan baru hari ini kami berani mencoba menyeberangi tempat ini. Sekarang selanjutnya kami hanya mengharapkan bantuan Jiwi, karena Anlusan memiliki banyak sekali kaki tangan yang amat lihai. Menurut penyelidikan kami, pada saat ini, Telaga Utara kosong sehingga kita boleh menyelidiki dengan aman karena kalau jenderal pemberontak itu tidak berada di sini, penjagaan tidaklah demikian kuat. Ou Xian Kok menoleh ke kanan kiri, lalu menghela napas dan berkata, kuharap saja Cui, saudara sekalian, tidak sampai membuat salah perhitungan. Menurut penglihatanku, tempat rahasia seorang berpangkat tinggi tentulah selalu dijaga ketat dan tempat ini kelihatan begitu sunyi senyap, seperti sebuah pulau kosong saja. Hal ini bahkan menimbulkan kecurigaan. Apapun yang akan terjadi, setelah kita berada di sini, akan kita hadapi bersama. Outo Ako, tidak perlu kita khawatir.
Liu Bue menghibur. Mereka lalu bergerak maju memasuki daerah itu dan tak lama kemudian tibalah mereka di tepi telaga dan sudah tampak bangunan besar yang berada di tengah telaga. Selama itu, tidak nampak seorang pun penjaga sehingga Ou Sian Kok merasa makin khawatir dan curiga. Hanya ada dua kemungkinan. Mereka telah pindah dan meninggalkan tempat ini, atau kita masuk perangkap. Baru saja Ou Sian Kok mengeluarkan kata-kata ini, terdengar suara tertawa disusul suara gerakan banyak orang dan muncullah puluhan orang dari jembatan telaga maupun dari belakang pohon dan semak-semak. Celaka, kita terjebak. Song Kiat berseru. Tahiap Lihiap, kita kembali saja. Tergesa-gesa 18 orang pendekar itu memutar tubuh dan lari kembali ke jurang di mana mereka menyeberang tadi, diikuti oleh Ou Sian Kok dan Liu Bue. Akan tetapi, begitu tiba di tepi jurang, Song Kiat menjadi pucat dan memandang ke depan dengan mata terbelalak, demikian pula para sutenya. Ternyata di tempat penyeberangan itu, di sebelah sana tampak berbaris pasukan yang siap dengan busur dan anak panah mereka. Dengan adanya pasukan panah itu tidak mungkin lagi bagi mereka untuk melarikan diri dengan membentuk jembatan manusia seperti tadi. Tentu mereka akan dihujani anak panah dan akan tewas semua. Melihat betapa 18 orang pendekar itu kebingungan, Ou Sian Kok berkata dengan suara agak kecewa, mengapa Cui menjadi bingung setelah berhadapan dengan musuh? Tai Hiap tidak tahu, memang benar dugaan Tai Hiap tadi bahwa kita terperosok ke dalam perangkap. Penyelidikan kita yang sudah-sudah pun agaknya sudah diketahui oleh orang-orang Anlusan. Ternyata secara diam-diam Anlusan berada di sini, lengkap dengan semua pembantunya dan hal ini amatlah berbahaya. Berbahaya atau tidak, kita sudah menghadapinya dan perlu apa bingung. Kebingungan hanya akan membuat kita tidak tenang dan lemah. Hadapilah apa saja yang kita temui, berbahaya maupun tidak. Apa gunanya hidup sebagai pendekar kalau matinya seperti pengecut? Mendengar ucapan Ou Sian Kok ini, bangkitlah semangat kepahlawanan 18 orang murid Butong Pai itu. Ucapan Tahiap tepat sekali. Maafkan kalau tadi kami bingung karena hal ini sama sekali tidak kami duga-duga dan apalagi kami telah mengajak Jiwi ke sini, berarti kami menyeret Jiwi ke dalam bahaya pula. Hidup memang merupakan keadaan yang penuh bahaya, tergantung kita menghadapinya. Liu Bue berkata, memang bagi wanita yang sudah mengalami banyak kesengsaraan, apalagi sejak kecil tinggal di Pulau Es, bahaya bukanlah apa-apa dan merupakan hal yang wajar. Kalau begitu, mari kita ke telaga dan kita hadapi Anlusan sendiri. Setelah menghadapi dia, tugas kami berubah, tidak lagi melakukan penyelidikan melainkan kalau perlu menewaskan jenderal pemberontak itu. Song Kiat berkata penuh semangat sambil mencabut pedangnya. Gerakan ini diikuti oleh 17 orang sutenya dan dengan berlari cepat mereka kembali ke telaga di mana telah menanti Anlusan dan semua pembantunya. Akan tetapi mereka tercengang ketika tiba di tempat itu, mereka melihat Anlusan sendiri diiringkan oleh puluhan orang yang bermacam-macam bentuk dan keadaannya, menanti dengan sikap tenang, sama sekali tidak memperlihatkan sikap permusuhan, akan tetapi mereka juga melihat betapa tempat itu telah dikurung oleh banyak sekali orang-orang yang bersenjata lengkap. 18 orang itu tidak tahu harus berkata apa, akan tetapi mereka sudah siap untuk melawan dengan nekat dan mati-matian apabila diserang oleh pasukan yang demikian banyaknya. Ternyata memang Anlusan telah mengatur perangkap ini. Ketika mendengar pelaporan dari anak buahnya yang berhasil menyelamatkan diri betapa 18 orang pendekar dari Butong Pai yang tadinya sudah hampir dapat dibasmi itu diselamatkan oleh 2 orang laki-laki dan wanita yang memiliki kesaktian luar biasa, Anlusan merasa tertarik sekali dan cepat dia mengatur persiapan untuk menyambut mereka. Mereka tentu akan mengunjungi tempat ini, katanya. Biarkan mereka menyeberang dan jangan menurunkan tangan besi sebelum mendapatkan perintahku. Aku ingin untuk bicara dulu dengan mereka, siapa tahu kita dapat membujuk mereka untuk bekerja sama, terutama 2 orang sakti itu. Demikianlah. Karena memandang rendah kecerdikan Anlusan, 18 orang murid Butong Pai itu masuk ke dalam perangkap yang memang telah dipasang oleh jenderal itu. Kalau dia menghendaki, tadi ketika 18 orang itu membuat jembatan manusia, tentu dengan mudah dia akan membasmi mereka. Cui tentulah Butong Cianpue Eng Hiong yang gagah perkasa, terdengar Anlusan berkata dengan suaranya yang nyaring penuh wibawa, kasar dan tidak memakai banyak sopan santun pula. Ada keperluan apakah Cui mengunjungi tempat kami ini? Karena tidak mungkin lagi berpura-pura atau membohong, maka sesuai dengan wataknya sebagai pendekar,
Song Qiat menjawab dengan suara lantang, kami datang untuk membunuh jenderal pemberontak An Lushan. Tentu saja jawaban ini membuat marah para pembantu jenderal itu, yang sudah kelihatan gatal tangan untuk membasmi musuh, akan tetapi An Lushan menggerakkan tangan ke atas mencegah dan dia berkata lagi, ditujukan kepada 18 orang pendekar itu, akan tetapi diam-diam matanya yang tajam menyapu dengan penuh selidik kepada laki-laki setengah tua yang memegang tombak dan wanita cantik yang memegang pedang di dekat 18 pendekar itu. Sungguh kami merasa heran sekali mengapa para orang gagah di Butongpai masih juga belum sadar. Pemerintah yang dikuasai Kaisar Lalim selain menyia-nyiakan sebuah perkumpulan besar seperti Butongpai, juga telah menghinanya menganggap Butongpai sebagai perkumpulan orang jahat. Sekarang, Cui malah membela Kaisar, bukankah itu namanya penjilatan? Apakah orang-orang gagah demikian rendah dirinya, menjilat-jilat kalau dihina oleh pihak yang lebih tinggi? Kami bukan membela Kaisar atau pemerintah, kami membela rakyat dan negara dari gangguan pemberontak. Song Qiat berteriak lantang. An Lushan tertawa. Hahaha, bagus sekali. Demikianlah semestinya watak seorang pendekar yang berjiwa pahlawan. Kalau begitu antara Cui dan kami terdapat kecocokan. Kami bukanlah pemberontak, melainkan pejuang yang memperjuangkan nasib rakyat kecil yang tertindas oleh kelaliman Kaisar yang hanya tahu bersenang-senang belaka. Marilah kita bersama-sama mengenyahkan pemerintahan Lalim ini untuk membangun sebuah pemerintahan yang akan dapat mendatangkan kemakmuran kepada rakyat jelata. Dengan demikian, barulah tidak percuma kita hidup sebagai manusia, terutama sebagai manusia yang berjiwa gagah. Ucapan yang keluar dari mulut An Lushan terdengar penuh semangat kepahlawanan dan memang jenderal ini merupakan seorang ahli bicara yang amat pandai sehingga sejenak 18 orang itu saling pandang dengan bingung. Tiba-tiba Liu Bue yang biarpun hanya seorang wanita namun pernah menjadi permaisuri Raja Pulau Es, yang merasa masih sedarah dengan Kaisar Daratan Besar, dan sudah banyak pula membaca kitab sejarah sehingga mengerti sedikit akan politik, berkata yang ditujukan kepada 18 orang gagah itu, orang gagah harus memiliki pendirian. Sifat suka berbalik pikiran dan mudah terbawa angin adalah sifat ular kepala dua dan merupakan sifat yang paling rendah dan berbahaya. Mendengar ucapan ini, sadarlah pendekar dari Butongpai itu dan Song Qiat berteriak, Jenderal An Lushan. Tidak ada gunanya engkau mencoba untuk membujuk kami. Kami tidak membutuhkan pangkat, tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan nama besar sebagai pemberontak. Kami harus mempertahankan pendirian kami, harus membela dan mematuhi perintah ketua dan guru kami dengan darah dan nyawa. Kedua pihak sudah panas, akan tetapi An Lushan masih bersabar, mengangkat tangannya, menahan anak buahnya, lalu berkata, terserah pemilihan Cui dari Butongpai. Akan tetapi karena Jiwi yang datang bersama Butong Cianpui Eng Hiong merupakan manusia-manusia sakti yang cerdik pandai, ingin kami mengenal mereka dan mengapa pula Jiwi mencampuri urusan Butongpai yang memusuhi kami. Kami berdua hanyalah orang-orang yang kebetulan lewat dan melihat kegagahan Butong Cianpui Eng Hiong. Kami berdua sudah mengambil keputusan untuk membantu mereka. Tentu saja ini adalah tanggung jawab kami dan tidak ada sangkut pautnya dengan kalian, kata Ou Siangkok. Harap Jiwi suka mempertimbangkan, dan kami menjamin bahwa Jiwi kelak akan menerima penghargaan dari kekuasaan yang memerintah negara, dari rakyat dan dari dunia Kang Ou yang banyak membantu kami. Jiwi tidak perlu membantu kami menghadapi orang-orang Butongpai, asal Jiwi suka lepas tangan, kami sudah amat berterima kasih dengan Jiwi. An Lushan yang bermata tajam dan dapat menduga bahwa dua orang itu amat lihai, berusaha membujuk Ou Siangkok dan Liu Bue. Jenderal An Lushan, tiba-tiba Liu Bue berkata, suaranya penuh wibawa dan sikapnya agung seperti seorang ratu bicara kepada seorang bawahannya. Engkau tentu maklum bagi seorang yang gagah perkasa dan budiman, janji adalah lebih berharga daripada nyawa, dan bagi seorang gagah, nyawa bukan merupakan benda yang terlalu disayangkan, sedikitnya tidaklah melebihi kehormatan dan nama. Kematian bukan apa-apa dan kami yang sudah berjanji kepada Butong Cianpui Eng Hiong, tentu tidak mungkin dapat mundur lagi. Nah, kami semua telah siap, apapun yang akan kau lakukan, kami akan hadapi dengan pertaruhan nyawa. An Lushan tercengang dan sampai lama tak mampu menjawab, memandang kepada Liu Bue dengan penuh penyesalan. Mana hatinya tidak akan menyesal melihat seorang wanita sehebat itu berdiri di pihak musuh? Terpaksa dia menggerakkan tangannya dan bergeraklah para pengawalnya menerjang maju. Liu Bue dan Ou Siangkok yang sudah bersatu hati itu seperti mengerti isi hati masing-masing, maka hampir berbareng mereka berdua menggerakkan kaki meloncat ke arah An Lushan.
Mereka maklum bahwa menghadapi lawan yang jauh lebih besar jumlahnya, mereka harus berlaku cerdik dan sedapat mungkin mereka harus lebih dulu merobohkan pimpinan lawan. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.